Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'da. Untuk teman-teman yang ingin privat atau kursus nahwu, nah ini kita mulai. Jadi nahwu shorof, kita mulai dari nahwu dulu. Mungkin jenengan sudah tunggu lama ya, jadi mungkin sudah enggak sabar. Ya sabar ya, pokoknya sabar lah. Nah, sabar itu kan nanti ada pahalanya. Nah, ini sebelum kita mulai untuk mempelajari ilmu nahwu, pertama saya ingin menjelaskan ruhnya nahwu. Bahwa ruhnya nahwu itu adalah pembahasan di akhir suatu kalimat. Jadi kayak misalkan Zaidun, itu dun apa dan apa din. Zaidan, Zaidun apa Zaidin. Itu fokusnya nahwu hanya di situ. Sehingga kalau fokusnya nahwu hanya di situ, di akhir kalimat, maka potensi akhir kalimat itu hanya ada 4 cara membaca: rofa, nasab, jer, sama jazm. Jadi Zaidun, Zaidan, Zaidin apa dibaca Zaid. Nah, hanya itu saja. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam gramatika ilmu nahwu, dalam tatanan ilmu nahwu, yang namanya kalimat itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, isim itu hanya dibaca dengan 3 bacaan: rofa, nasab, atau jer. Sama, fi'il juga begitu, rofa, nasab, atau jazm. Nah, kemudian kalau huruf itu mabni, jadi nanti ada caranya sendiri untuk mempelajari cara bacanya huruf. Nah, itu paling dasar seperti itu. Nah, kemudian yang namanya kalimat isim itu yang dibaca rofa itu hanya ada 7. Jadi marfuat, isim-isim yang dibaca rofa itu hanya ada 7. Yang dibaca nasab ya hanya ada 15. Yang dibaca jar hanya ada 3. Nah, fi'il, kalau fi'il itu fi'il madi, itu mesti dibaca fathah. Kalau fi'il itu fi'il mudhari' akan terbaca rofa selama tidak kemasukan amil jazm atau amil nasab. Kemudian yang namanya fi'il amar itu nanti ya dibaca jazm. Nah, kemudian yang namanya huruf ya tadi itu tidak bisa kita teorikan, tapi nanti ada teknisnya sendiri. Itu rohnya nahwu seperti itu. Nah, mari kita mulai pembahasan kursus kita, belajar bersama kita tentang seputar ilmu nahwu. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya pakainya kitab Jurumiyah ya. Jadi Jurumiyah yang Taqriratul Lirghayah. Jadi kita belajar nahwu ini tidak untuk menjadi ahli nuhat. Ahli nuhat itu pakar nahwu. Tapi fokus kita adalah bagaimana supaya kita semua ini bisa baca kitab. Jadi sesuai dengan tatanan ilmu nahwu shorof. Fokusnya itu. Kalau mau jadi ahli nuhat itu nanti kajiannya itu luas. Harus bahas tentang misalkan al-insyaf, khilaf bainal kufa wal basrah, kemudian al-iqtira, usulun nahwinya Imam Suyuti, kemudian nanti pokoknya panjang lah. Baca Soban, baca Khudori, baca Ibnu Hamdun, kemudian Kafiyah Ibnu Hajib, kemudian Alkitab karya Imam Sibawe. Itu kan habis waktu kita hanya untuk ilmu alat. Maka di sini saya ingin mengajak jenengan supaya kita itu fokusnya bisa baca kitab. Jadi itu fokusnya. Tidak pada level sebagai ahli nuhat atau pakar nahwu. Karena kalau itu nanti kalau jenengan sudah bisa, nanti bisa jadi pakar sendiri, tinggal dikembangkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'ati bi fadlihi wa khafada ahlal ma'siyati wal ghaflati bi adlihi. Nah, ini untuk makna ala pesantrennya itu nanti saya kirim di saluran. Saya kirim kepada jenengan-jenengan yang ikut kursus nahwu, nanti saya kirim. Kalau enggak ya nanti saya kirim di saluran WhatsApp yang saya buat. Jadi biar saya cepat di video ini, biar cepat menjelaskannya, jadi enggak bertele-tele. Wassalatu wassalamu ala man nasabahullah li risalati al-amati wa ala alihi washabi alladzina tabauhu
hiroban wasilaman ma'am tila iqulubihim bil mahabbati atamati amma ba'du. Al kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi pembahasan pertama dalam ilmu nahwu itu adalah kalam, ucapan. Ucapan itu apa? Ternyata ucapan itu adalah lafadz yang tersusun memberikan faedah, dan itu bil wad'i. Bil wad'i itu ada dua makna. Nanti kita pelajari, ada yang dimaknai bahasa Arab, ada yang dimaknai apa? Disengaja. Di sini kita pelan-pelan saja. Qauluhu al-kalam bi fatil kafi lughatan kullu ma afada min kitabatin aw isyaratin aw aktin aw nasobin aw lisani halin. Jadi kalam secara bahasa, belum menurut istilah ahli nahwu ya. Secara bahasa kalam itu adalah setiap hal yang memberikan faedah. Entah itu tulisan, isyarah, genggaman tangan, atau mengangkat, atau keadaan. Jadi semua hal yang memberikan faedah, termasuk lampu bangjo itu, lampu merah kuning hijau itu juga termasuk daripada kalam secara bahasa. Nah, secara istilah nahwu, wastilahan matarokaba min kalimataini wa afada ka zaitun qaimun fa inau tarokaba min kalimataini al ula zaitun wasaniyatu qaimun wa afada subutul qiyam li zaitin. Secara istilah adalah lafadz yang tersusun dari dua kalimat dan memberikan faedah. Contohnya zaitun qaimun, itu kan ada dua kata kan, zaitun dan qaimun. Dan itu memberikan faedah. Faedahnya apa? Ya informasi bahwa Zaid adalah orang yang berdiri. Itu menurut versi ahli nahwu. Terus wal kalamu indal fuqaha kullu ma abtala salat min harfin mufhimin kaki au harfaini wa ilam yufhima kalam. Kalau menurut ahli fikih, kalam itu adalah, ucapan itu adalah setiap hal yang membatalkan salat. Entah itu satu huruf yang memahamkan, seperti lafadz ki. Ki itu dalam bahasa Arab artinya jagalah. Jadi memahamkan kan, jagalah. Atau misalkan ro, lihatlah. Ro lataro itu kan maknanya melihat. Jadi lihatlah. Atau dua huruf yang tidak memahamkan, meskipun tidak memahamkan. Kalau dua huruf itu membatalkan sholat menurut ahli fikih. Contohnya kalam. Lam itu maknanya tidak. Nah, tidak itu kan tidak memahamkan kan. Tidak. Wa indal mutakalimin ibaratun anil makna al-qadimi al-qaimi bidati ta'ala. Perhatikan. Kalau menurut ahli teolog atau ahli tauhid, yang namanya kalam ya, indal mutakalimin, kalam itu adalah makna yang qadim, yang terdahulu, yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Terus gak usah jenengan bayang guys, pokoknya ngoten. Jadi layut drokukun huhu. Esensinya itu tidak bisa kita ketahui. Kalamullah itu apa? Terus wa indal usuliyin huwa al-lafdu al-munazzalu ala Muhammadin lil i'jazi bi aksari suratin minhu al-muta'abbadu bi tilawatihi. Menurut ahli usulul fiqh, kalam itu adalah yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran itu diturunkan itu lil i'jaz, untuk menunjukkan mukjizat, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi ada mukjizat dalam Al-Quran dengan aksori suratin. Jadi surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu sudah mengandung mukjizat yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi faktu bi suratin min misli, datangkan satu surat yang bisa mengimbangi Al-Quran. Nah itu. Kemudian selain untuk mengalahkan musuh-musuhnya, juga orang baca Quran itu dapat pahala. Jadi al-muta'abbad bi tilawatihi. Terus qaulu al-lafdu ma'nau lughatan at-tarhu war-ramyu. Secara bahasa lafadz itu artinya adalah melempar atau membuang. Taqulu lafadat arroha ad-daqiqah. Seperti kalau kita mengucapkan gilingan itu apa? Alat untuk menggiling itu kan mengeluarkan tepung. Nah, itu mengeluarkan itu namanya lafadz, talafut, melempar atau mengeluarkan. Jelas ya? Atau contoh lain, wala fadha fulanun anna wata idza romaha. Jadi ada seseorang membuang biji kurma dari mulutnya, itu namanya lafadz. Itu namanya talafut. Nah, itu secara bahasa. Secara bahasanya apa? Ada terminologi, ada apa satunya itu. Terus wastilahan huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati alati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Misalu zaitun. Yang namanya lafadz kalau secara istilah adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah itu diawali dengan alif dan diakhiri dengan
Ya terserah lah, kalau mau diawali dengan hamzah ya tidak apa-apa. Kemudian qalu al-murakabu min kalimataini fa aksara tarkiban isnadian. Nah ini perhatikan, yang namanya kalam itu harus tersusun. Jadi setidaknya ada 2 kalimat, dan susunan itu harus susunan isnadi. Susunan isnadi itu mubtada khobar zaidun utai zawet iku qaimun wong kang ngadeg, atau fi'il fa'il misalkan koma ngadeg sapa zaidun zaid. Jadi itu nanti kita pelajari lah apa itu tarkib isnadi, apa itu tarkib tausifi, masji, idofi. Itu yang penting kita tahu dulu bahwa kalam itu harus tersusun, dan susunan itu harus susunan isnadi, fi'il fa'il atau mubtada khobar. Bi khilafil idofi ka'abdillahi, beda dengan susunan idofi. Jadi mudhof ilaih itu tidak bisa disebut sebagai murakkab. Atau tarkib masji, contohnya baklabaka, itu diambil dari kata baklun dan bagon, itu tidak bisa. Atau misalkan contoh lain hadromaut, itu contoh tarkib idofi. Atau tausifi itu juga tidak termasuk daripada status murakkab. Meskipun tausifi itu susunan, tapi tidak itu yang dimaksud. Tausifi itu sifat dan mausuf. Jadi misalkan zaidun utawi zaid alqaimu kang ngadeg sapa zaid. Lah itu namanya tarkib tausifi. Bon. Kemudian qalu al-mufidu ay al-mufhimu maknan yahsunu asyukutu alaihi bihaitsu la yabqa lisami intidaru muqayyidin bi fala yadruh tiyaju ilal muta'alliqati minal mafaili. Jadi sebuah kalam itu harus mufid, memberikan faedah. Jadi orang bicara itu harus jelas, kira-kira begitulah. Artinya ada makna yang jelas, yang orang ketika dengar itu tidak butuh penjelasan setelahnya. Jadi dia sudah terdiam karena sudah paham. Kalau masih butuh penjelasan yang mau diucapkan selanjutnya, itu masih belum dianggap mufid, belum dianggap memberikan faedah. Terus qalu bil waqti, ini yang saya singgung tadi. Jadi yang disebut kalam itu ulama ada yang mentafsiri harus bahasa Arab, yakni al-Arabi. Maka kalau harus bahasa Arab, kharaja bi kalamut turki wa takruri wa kalamul hunudi wa nahwi mimma laysa bi Arabi. Semua bahasa yang bukan bahasa Arab, kalamnya orang India takrur, kalamnya orang Turki, Indonesia, itu bukan termasuk kalam karena tidak bahasa Arab. Tapi ada yang mentafsiri lain, wa yasihu ayufassara al-wad'u bil qasdi fayadkhulu kalamu turki wa takruri wa nahwi. Kalau mau ditambahkan ya wal Indonesia, mana? Ba'da yusama kalaman liwujudil qasdi fi. Nah, boleh kita mentafsiri bil wad'i itu adalah disengaja, ay bil qasdi. Maka semua bahasa asal dia ngomong dengan sengaja masuk dalam kategori kalam. Berarti kalau seperti itu ucapan burung, misalkan mengucapkan assalamualaikum, itu bukan kalam karena tidak ada kesengajaan. Burung itu tidak bisa menyengaja. Jadi kesimpulannya, kalam atau ucapan dalam ilmu nahwu itu adalah lafadz yang tersusun, yang memberikan faedah, dan itu harus bahasa Arab atau disengaja. Lafadz yang tersusun, yang memberikan faedah, dan itu disengaja atau berbahasa Arab. Nah, ini mungkin materi yang ingin saya sampaikan mengawali kursus atau privat yang kita lakukan bersama, jadi belajar bersama. Untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya, pokoknya jangan bosan-bosan untuk belajar, meskipun mungkin dari jenengan ada yang sudah sepuh, ada yang sulit menerima materi, mungkin memahaminya kesulitan. Pokoknya jangan sungkan-sungkan ditanyakan materinya ya. Yes, pokoknya kita niati belajar bersama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.